Semangat pagi, Pagi, Bu. teman-teman. Pagi. Untuk sesi kali ini, Master Mentor akan berbincang-bincang kita seputar topik yang sangat-sangat lagi hot, yaitu bisnis di masa resesi. Jadi semua bilang tahun depan tuh gelap. Nah, padahal saya pikir kok gelap ya. Saya sih mau dari gelap terbitlah terang. Aku tak bicara terangnya ini, ya Andri. Saya lihat pakai hitam, Andre putih, jadinya harusnya cerah. Masa depan, tahun depan mestinya bisnis cerah ya, terang lah. Oke, untuk kali ini saya kedatangan tamu untuk Master Mentor, kita expert talk. Saya kedatangan tamu Bapak Andri Kusnadi. Wah, ini kalau saya mau bacain CV-nya panjang tuh berapa meter. Saya singkat, saya pilih saja Andri. Pak Andri itu pernah di Tropika sebagai eksekutif VP, juga di Sari Roti, yang dimana aku paling suka itu selalu depan saya itu Sari Roti, Roti Sari Roti tiap hari itu pagi-pagi udah mengganggu dengan jinglenya sangat terkenal. Pak Andri adalah Head of Factory Operation di Sari Roti beberapa tahun yang lalu, ex ya, dan juga di Marisa Food Operation Director. Dan terakhir, kalau saya mau bacain panjang, saya bilang terakhir saja Sales Operation Director di Mairoti, Yamasaki. Nah, terakhir saya juga udah beralih ke Yamasaki, Mairoti nih. Dari Sari Roti saya pindah. Bukan pindah dua-duanya saya, karena dua-dua adalah brand yang sangat apa ya, yang saya percaya. Jadi event krisis pun saya tetap beli itu. Ya, oke. Nah, dan saya sendiri adalah saya juga berkecimpung hampir 30 tahun, hampir sama dengan Andri di corporate. Aku ada di Indofood cukup lama di divisi sales marketing, saya di divisi kita muter lah, semuanya dapat pengalaman. Ya, terakhir juga saya di Kopi Kapal Api sebagai marketing advisor dan juga beberapa perusahaan. Terakhir saya sendiri udah berkecimpung sebagai mentor di kontribusi kepada UKM untuk membesarkan mereka naik kelas, sehingga untuk membantu semua perekonomian Indonesia. Itulah yang saya merasa saya sangat berbangga dengan profesi saya sekarang. Oke, Andri, let's start. Ya, Bu. Let's start ngobrol. Andri, bagaimana ini lihat tahun depan yang orang bilang gelap? Andri lihatnya apa kira-kira, Andri? Kalau mikirnya terlalu jauh, kadang bikin kita takut. Tapi kalau nggak antisipasi, kalau sampai nanti kejadian, kalang kabut. Jadi yang paling penting sebenarnya adalah langkah antisipasi. Jadi bukan dari rasa takut yang diciptakan sehingga menjadi teror bagi kehidupan kita sehari-hari, dibayang-bayangi rasa takut yang mungkin belum tentu juga jadi. Jadi belum mungkin terjadi ya. Artinya ada bisa ramal, Bu. Semuanya ya. kan perakiraan, ramalan, tetapi pastinya bagaimana kan kita tidak tahu. Cuman beberapa hal yang mesti disikapi adalah antisipasinya. Apa saja sih kita di korporasi ataupun di UKM yang harus bisa dilakukan untuk mengantisipasinya. Oke. Tapi ya Andri ya, kalau kita ngobrol bincang-bincang ya, kita itu udah melalui resesi itu berapa kali. Saya pribadi, saya di Indofood udah rasakan resesi itu 3 kali. Ya, di kapal api sekali. Resesi yang timbul itu dari faktor eksternal dan internal. Saya pernah ngalamin 2 kali eksternal, tahun 98, 2008, dan internal. Internal itu artinya tidak siap digempur kompetitor. Ya, bahkan market share turun, kalang kabut itu. Nah, jadi sebetulnya saya yakin Andre juga ngalamin ya di Sari Roti, di mana iya betul di Sari Roti itu pas resesi ya. Nah,
sebetulnya kalau menurut aku ya, kita sudah ngalamin, kita udah punya polanya itu, Andri. Ya, jadi ngalamin pertama mungkin polanya itu belum kebentuk. Oh, kita berusaha. Resesi kedua sudah punya pola bagaimana mengatasinya. Apalagi resesi kedua, saya ingat kayak bagaikan tsunami itu nggak ada persiapan tuh, langsung aja dadakan resesi. Ya, jadi kalau kayak tahun depan kita masih bilang loh, tahun depan masih 3 bulan loh, kita masih bisa antisipasi, kita bisa persiapkan. Nah, Benar, Bu. jadi saya pikir kita sudah punya pola, kita tinggal ulangin, antisipasinya harusnya lebih baik dan tidak akan kita takut ya, bahkan Betul. ya nggak Andri? Sebenarnya situasi resesi seperti yang kita pernah alami bersama semuanya, Ibu ya, yang berada di generasi baby boomers ataupun generasi Y, semuanya kan ngalamin ya. Ya. Jadi justru resesi itu harus dipandang sebagai situasi yang sementara atau situasi permanen. Artinya kan di sana tindakan ataupun respon yang kita berikan tentunya berbeda. Kalau permanen, artinya ada langkah-langkah yang bersifat lebih fundamental yang kita mesti persiapkan. Tapi kalau sifatnya sementara, sementaranya itu kan bisa dalam waktu yang pendek, menengah, atau mungkin juga panjang, tetapi dalam siklus itu pasti akan kembali. Beda halnya ketika kita memahami yang namanya pandemi. Sekarang siapa yang pernah mengalami pandemi serupa? Tidak ada. Tapi kalau resesi, Ibu tadi sudah menegaskan, sudah beberapa kali. Artinya kita ini sebenarnya ototnya itu sudah terlatih dengan situasi resesi. Gitu, Bu. Ya, ototnya suka ini istilahnya. Ototnya sudah terlatih ya. Otot, urat semua terlatih ya, Andri ya. Jadinya udah lentur lah katakan ya. Kalau orang dibanting itu udah lentur, kita bangun lagi. Iya, benar, Bu. tidak akan patah tulang atau apa gitu ya. Oh, sangat ini istilahnya. Oh, semua kayaknya ini. Nah, kita kalau bicara yang tadi Andri bicara, itu kan di corporate, di mana yang brandnya besar, sudah dipercaya, customer-nya udah punya loyal customer, semuanya udah ready. Jadi waktu resesi ya nggak seberapa dampak. Nah, bagaimana kalau UKM yang bisnisnya masih skala kecil? Ya, justru korporasi dengan UKM sebenarnya yang kita lihat itu adalah manajemen, tata kelola bisnis. Jadi bukan dari resesinya itu sendiri sebenarnya. Makanya teman-teman di korporasi ataupun di UKM sebenarnya tidak perlu berkecil hati bahwa yang namanya resesi itu harus dianggap sebagai dinamika. Jadi yang namanya dinamika itu kan pasti ada pasang surutnya, ada naik turunnya. Artinya tidak ada bisnis dimanapun, bahkan dalam kehidupan pribadi kita pun, rumah tangga juga ada yang namanya pasang surut. Kadang di atas, kadang di bawah. Demikian juga halnya dengan bisnis. Jadi dengan patron yang sama, dengan pola yang sama, mestinya di itu adalah bagaimana kita mengantisipasi dinamika itu. Jadi baik korporasi maupun UKM sebenarnya yang paling penting adalah menyikapinya. Itu, Bu. Nah, kalau korporasi saya percaya udah siap karena dari satu customer-nya itu sudah boleh katakan royal ya. Jadi udah punya brand-nya juga sudah dipercaya. Nah, untuk UKM kita, apakah mereka sudah punya semua itu, Andri? Saya kira ada dan punya, tapi juga mungkin ada yang masih ragu-ragu, mungkin belum cukup percaya diri dan punya kemampuan ataupun punya referensi ataupun yang membantu memandu ya mungkin ya situasinya beragam. Tapi yang paling penting sebenarnya bagi siapapun pelaku UKM ketika menghadapi resesi itu yang paling penting adalah kreativitas. Dan teman-teman UKM sebenarnya berada pada level yang elastik, artinya yang mudah untuk
melakukan perubahan-perubahan lebih lincah atau lebih agile dibandingkan dengan korporasi. Mungkin korporasi secara finansial, secara SOP mungkin sudah lengkap barangkali ya. Tetapi untuk melakukan sebuah manuver tentunya berbeda dengan apa yang dimiliki oleh UKM. Justru dalam menghadapi situasi resesi, yang paling penting buat teman-teman UKM adalah kreativitas, yang pertama. Yang kedua adalah digitalisasi, yang ketiga adalah bagaimana membangun network. Ya, justru kalau kita ikuti ya perkembangan pertemuan G20 di Bali, bahwa Presiden Jokowi kan juga ingin menekankan kepada pengembangan dan pertumbuhan UKM. Justru ini yang harus didorong oleh pemerintah. Oh, luar biasa. Kasih wejangan ke UKM ya. Justru orang pikir, lah itu kan corporate. Gua kan masih UKM, masih imut-imut katanya Andri. Nah justru Ya, kata Andri bahwa itulah yang lebih kalau corporate kan kayak gajah gitu, mau gerak aja susah kan. Ini ya, justru lebih agile ya, karena kecil, lentur apa ya, satu lincah. lincah. Hmm, Kalau tadi aku simpel, satu lebih lincah betul. Tapi kedua harus tadi apa digitalisasi apa Andri? lebih kreatif. Lebih kreatif. Ya, Kreatif macam-macam dalam arti ya ya, kreatif bisa ya kalau nggak begini, kalau itu gitulah. Tapi ya, apapun tetap harus kreatif, tapi harus ada benang merahnya, ya kan? betul. Konsistensinya itu harus dijaga. Nggak boleh Ya, sekarang ini atau besok pindah-pindah lagi. Jangankan konsumen yang bingung, yang lakukan bisnis aja bingung nanti. ya, Konsisten terus ya. Ketiga apa Andri tadi? digitalisasi. Digitalisasi. Ya, Wah, itu udah kayak Pak Jokowi itu ya, dengungkan ke ya, UK. harus Bu, karena kita juga harus mendukung apa yang dicanangkan oleh pemerintah. Karena biar bagaimanapun saat ini digitalisasi adalah sebuah keniscayaan, Bu. Siapapun sekarang sangat-sangat tergantung terhadap yang namanya perkembangan teknologi. Coba Ibu bayangkan, dalam sehari itu berapa lama kita lepas dari alat-alat teknologi tersebut, Bu. Semuanya terpapar, semuanya terakses. Jadi bukan satu apa ya, bukan satu hal yang tersier lagi, tapi udah benar-benar primer, jadi kebutuhan utama. Mungkin yang bisa saya tambahkan buat teman-teman UKM, sebenarnya kreatif yang dimaksudkan itu bukan hanya dari sisi memandang market atau pasar, tapi juga bagaimana kita bisa menciptakan produk dan jasa yang jauh lebih kreatif. Nah, teman-teman mempunyai sumber dayanya dan punya peluangnya. Jadi tinggal bagaimana menyikapinya, membuat produk yang lebih murah tetapi bukan murahan, memberikan satu solusi bahwa ketika resesi orang berkonotasi atau berpikir adalah uang atau sektor-sektor utama, tapi sebenarnya bukan itu saja yang jadi masalahnya gitu. Tapi bagaimana kita menciptakan produk yang benar-benar dicari, kemudian bisa dijual dengan harga yang terbaik bagi produsen maupun bagi pemakainya, dalam hal ini UKM dan pasarnya. Justru dari sana kita bisa menyikapi ataupun bisa mengarungi masa resesi dengan lebih baik. Itu Bu. Oke, Andri menarik tambahannya. Gimana ciptakan produk yang artinya lebih murah ya, dengan cost yang lebih murah karena itu benar-benar di apa diinginkan ya untuk masa kalau resesi. Tapi ngomong Andri, semua barang, semua biaya naik, terus gimana ini? Semua biaya naik. Hah? Dari dari apa aja semua rasanya naik. Yang nggak naik cuma beras kayaknya. Beras nggak Yang naik. yang Ya, hujan cuma turun Bu. Yang turun cuma hujan. Kalau yang lainnya naik. semua naik ya. Jadi Sebenarnya fenomena harga barang naik itu Bu, sebenarnya kan bukan cuma ada di Indonesia Bu. Kan hmm, di negara-negara belahan dunia lainnya kan juga mengalami situasi yang kurang lebihnya sama Bu. Jadi saya kira ini bukan miliknya Indonesia saja, tetapi kan dengan perkembangan situasi yang kita juga pahami belakangan ini, kan memang semuanya naik. Kan nggak ada yang tidak naik kan.
hari ini. Nah, justru yang berkembang di masyarakat saat ini, mungkin kelas konsumen menjadi tergradasi, ya, kemudian tersegmentasi. Oleh karena itu, makanya kita ya, pelaku UKM harus bisa mengikuti ataupun menyiasati perkembangan situasi makro dan mikroekonominya kita juga. Kita masih semuanya naik ya, tapi masih barang nggak langka ya, nggak kayak Eropa udah naik gas langka Ya, lagi. betul. Jadi mungkin orang mengurangi konsumsi. Jadi tidak menambah konsumsi, tetapi mengurangi konsumsi. Yang kedua, yang terjadi adalah melakukan substitusi, artinya melakukan pencarian produk lainnya dengan harga atau mungkin kemasan yang lebih kecil, tetapi mereka tetap mengkonsumsinya. Itu, Bu. Jadi lebih ekonomis gitu ya. Ya. Jadi ya para UKM tuh namanya artinya harus kreativitas tadi ya, Andre ya. Betul. Bukan semuanya harga, semua bahan baku naik langsung pass on ke konsumen. Ya. Mau naik berapa, gua nggak mau tahu. Semuanya ke konsumen itu Ya. sudah nggak bisa ya, melanggar protokol ya. Betul. Jadi kalau untuk mencari produk yang lebih murah untuk diproduksi dan dipasarkan, tentunya kita juga harus mencari sumber-sumber bahan baku yang murah. Yang kedua, mungkin dengan efisiensi, misalkan di kemasan, kemudian di jalur distribusi, penanganan produk. Nah, hal-hal seperti itu kan itu yang berkaitan erat dengan barang itu bisa sampai ke tangan konsumen dengan harga berapa. Kan semuanya itu ada biaya, semuanya itu ada harga. Jadi bagaimana kita melakukan efisiensi, bukan cuma mulai dari hilirnya saja atau dari jalur distribusinya juga, tapi dari awalnya atau dari hulunya. Bagaimana kita memproduksinya dengan harga yang termurah, dengan harga yang terbaik, supaya bisa sampai ke tangan konsumen dengan harga yang terbaik juga. Nah, barangkali itu yang perlu kita antisipasi di awal selaku pelaku UKM untuk pengembangan produk. Ya, jadi mulai dari harus dilihat kembali ya, substitusi tadi ya, Andre ya. Substitusi asal kualitas tetap sama ya. Nah, jadi tidak ini, jadi substitusi, terus cara efisiensi produksi ya, sampai ke distribusinya bagaimana. Akhirnya at the end kalau bisa harga lebih murah. Ya, betul. Ya itu ya. Memang tidak gampang, tapi bisa dilakukan karena para UKM juga sudah paham semua, dia udah tiap hari itu kan melakukan sendiri kan, hands on langsung loh, itu lebih cepat daripada di corporate harus dulu, meeting dulu. Betul. Iya, karena dia hands on langsung, dia bisa tahu semuanya produk apa dan jangan-jangan produk juga dia yang bikin, memasak juga dia satu orang. Ya. Oke, jadi nah kita bicara kalau resesi, setiap kali resesi pasti ada opportunity, kesempatan yang diambil, selalu itu. Jadi dari dua kali resesi aja selalu ada, nggak usah jauh-jauh lah. Kemarin pandemi aja lahir banyak sekali opportunity, ya banyak sekali yang tadinya dia nggak bisa jualan, kok bisa jualan. Jadi nggak mesti produksi aja. Market tuh butuh barang apa? Ya, nggak mesti aku punya produk mau dijual. Market butuh apa? Langsung ditangkap tuh sama para semua UKM ya. Contoh waktu itu butuh masker lah, butuh apalah, ini semua ditangkap langsung jualan semua. Itu termasuk kreativitas ya, Andre? Ya, betul, merespon. Jadi yang Ibu Evelyn sampaikan tadi, di dalam setiap kemalangan ataupun dalam setiap masalah pasti ada kesempatan ya. Jadi seperti dua sisi pada satu mata uang atau koin. Jadi two side of the coin. Jadi jika resesi terjadi pasti akan ada opportunity di baliknya. Ada masalah yang terjadi pasti ada kesempatan di baliknya. Kita berbesar hati sedikit. Ketika pandemi saja yang benar-benar mematikan istilahnya, tumbuh dan mati
industri yang ada. Ada yang tumbuh, ada yang mati. Ya, artinya kan nggak semuanya mati, tapi juga Iya. kan nggak semuanya tumbuh. Nah, justru industri yang kita geluti, usaha yang kita geluti, UKM yang kita kerjakan itu berada di level mana? Ada di jajaran apa? Sehingga kita bisa cukup sustain, ya. Jadi kalau kita mau menjalankan survival mode atau mode bertahan, ya. Jadi mode bertahan pertama adalah pandemi, mode bertahan kedua adalah resesi atau yang Ibu berikan judul anti resesi. Itu adalah sebuah mood, ada sebuah mood ya atau model yang kita mesti pelajari. Nah, justru di sini barangkali ya perlunya pendamping, jadi untuk bertukar pikiran, untuk bisa men-trigger ataupun merangsang ya apa namanya pemikiran ataupun langkah-langkah yang kita harus ambil itu, Bu. Oke, oke. Ini ini nampaknya banyak banyak model yang Andri punya ini ya. Itu berdasarkan pengalaman atau apa itu Andri? Ya, kita kan bisa belajar dari pengalaman diri sendiri dan pengalaman orang lain. Ya, jadi kalau kita bisa mendengarkan, kita bisa dibantu, barangkali kita tidak perlu melewati pengalaman ataupun peristiwa yang kita sendiri ingin hindari. Kecuali memang kita ingin mengalaminya, ya silakan. Tapi apakah itu tidak buang waktu, energi, dan uang? Jadi kalau misalkan bisa berguru atau misalkan bisa bertanya, kita kan jauh lebih cepat ya. Jadi proses pencapaian yang kita ingin capai barangkali lebih cepat dengan kita melakukan pendampingan seperti itu, Bu. Oke. Nampaknya Andri siap ya mendampingin UKM ya Andri. Mudah-mudahan, Bu. Iya, mendampingin dalam hal untuk hadapin ya, Iya, gimana persiapkan resesi, iya. antisipasi istilahnya, dan juga bagaimana ada kesempatan apa gitu ya harus Hmm. di ini. Tapi kalau Andri sendiri optimis sekali nggak ya tahun depan? Kira-kira pasti inilah. Kalau melihat sepanjang 2022 ini ya, Bu, memang ada industri yang bangkit dari uh, pasca pandemi, tapi juga ada industri yang mungkin stagnan, mungkin istilahnya momentumnya sudah kembali lagi ke normal sebenarnya. Jadi mungkin bagi pelaku-pelaku UKM juga jangan melihatnya itu keseluruhan ya, tetapi saya kira ya untuk industri ataupun untuk produk-produk makanan barangkali ya, kemudian fashion ya atau kosmetik ya, mungkin itu masih tetap yang menjadi primadona ya, mungkin masih cukup kuat ataupun bisa untuk apa namanya 2023 melangkah ya. Mungkin beberapa industri-industri lainnya mungkin harus melakukan penyesuaian ya. Ya mungkin mudah-mudahan apapun jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh teman-teman UKM, mudah-mudahan tidak ada lah ya yang mungkin bergerak di bidang mining atau apa itu kan namanya bukan UKM lagi ya. Saya yakin mungkin kalau UKM mungkin lebih tercluttered gitu ya, lebih terkonsentrasi ke makanan, kemudian minuman, kemudian kerajinan tangan ya ataupun fashion mungkin ya, karena UKM juga kan luas sekali ya. Nah mungkin kita harus redefine, kita mesti pahami dulu kira-kira industrinya apa dan kira-kira peluang, tantangan, hambatan apa ya. Kemudian kita coba cocokkan dengan roadmap dari pelaku UKM itu sendiri mau jadi apa ya, karena 2023 bukan pilihan buat siapapun, buat korporasi atau UKM untuk tidak bisa melewatinya. Yang bisa kita lakukan hanya untuk mengantisipasi ataupun menghindarinya. Ya, jadi mungkin antisipasi sekali lagi yang ditekankan, itu Bu. Ya, luar biasa ini ilmunya dari Andri ini, ya. Nah, jadi
Kalau Andri kebetulan terakhir nih bergerak dalam bidang food, makanan ya, makanan vital itu harusnya itu paling roti ya, roti Iya, udah paling paling inilah saya pikir nggak ada inilah orang selalu makan. Namun itu dari gandum loh itu ya. Gimana nih gandum. gandumnya naik terus Ya, nih? Bisa di stok iya, tuh sama. iya. Iya. Ya, mungkin orang juga pasti akan mencari substitusi, tapi bukan berarti menghilangkan. Karena yang namanya kebiasaan ataupun gaya hidup, ya mungkin nggak makan roti sama sekali, walaupun harga roti misalkan naik gitu ya, kan nggak mungkin jadi nggak makan roti lagi, nggak gitu ya. Mungkin yang tadinya seminggu 4 kali mungkin jadi 3 kali ya. Ya mungkin Oh. uangnya bisa dialokasikan untuk kebutuhan yang lainnya mungkin. Jadi survival mode ataupun bayangan yang yang bisa diantisipasi ya dari teman-teman, bukan cuma miliknya korporasi tapi juga miliknya teman-teman UKM juga ya. Artinya 2023 kita mungkin akan mengalami apa namanya penurunan konsumsi ya mungkin Hmm. ya. Tetapi penurunan konsumsi itu bisa dilakukan antisipasinya dengan menaikkan skala konsumsi. Artinya kita bisa memperbesar marketnya. Tadinya misalkan kita untuk segmen tertentu, misalkan saja ya ibu-ibu target utamanya kita. Sekarang kalau misalkan nanti ibu-ibunya berkurang, menurunkan frekuensi pemakaian ataupun pembeliannya, ya berarti bukan cuma ibu-ibu lagi yang kita sasar. Coba sasar ke ibu-ibu muda. Jadi kita memperbesar pasar. Artinya Hmm. ini kan yang harus disikapi. Ini kan yang harus dipersiapkan gitu loh. Produknya kayak apa? Apakah beda kemasan, apakah beda rasa, apakah beda ukuran? Kan banyak yang bisa kita antisipasi. Ataupun kita membentuk saluran komunikasi yang berbeda, cara komunikasi yang berbeda. Tadinya mungkin bicaranya serius, karena sekarang produknya untuk remaja, mungkin bisa lebih gaul, bisa lebih kekinian. Itu, Bu. Oke, jadi sangat ini ya, Andri ya. Berarti kita nggak bisa diam saja. Belinya turun, ya sudah. Memang begitu, gitu kan? Nerimo ya, kalau orang Jawa bilang nggak bisa nerimo aja. Nerimo ya lama-lama ya habislah ya. Nah, jadi mesti apa diversifikasi ya, Ya, diversifikasi ke dengan produk yang baru, mungkin bukan baru ini total untuk target marketnya berubah supaya ditambah gitu ya Andre ya. hmm. Jadi bisa dapat tetap jumlah customer-nya, volume penjualan tetap bisa Hmm. bertambah Hmm. ya. Betul. Tuh, jadi dan disesuaikanlah semuanya perangkat marketingnya, komunikasi apa sesuai Hmm. lah dengan target marketnya. Jadi diversifikasi produk baru. Nah, boleh nggak ya diversifikasi dengan area baru, dengan produk yang sama? Oh, bisa, Bu. Bisa sekali. Justru itu yang kita maksudkan dengan memperbesar pasar. Artinya pasar itu kan ada yang bersifat horizontal, artinya itu secara geografis, secara area, ya jadi perluasan wilayah, tapi juga ada yang disebut dengan intensifikasi. Artinya intensifikasi itu bisa ke dalam. Jadi sumbu X dan sumbu Y. Nah, justru Hmm. Y-nya itu kayak apa, X-nya itu kayak apa. Nah, tentunya kita mesti lakukan redefinisi ataupun mendefinisikan ulang. Jadi kalau misalkan terjadi, sungguhan terjadi nih resesi, apa sih dari sekarang yang kita mesti siapkan? Karena digadang-gadang 2023 kan udah tinggal 1,5 bulan dari sekarang. Iya. Artinya, apakah kita sudah siap ataukah kita hanya masih berwacana, jadi belum melakukan antisipasi? Iya, udah siap-siap tadi antisipasi produk dengan different target segmen ya. Sudah itu bukannya sekejap hari ini ngomong, besok ada di pasar. Nggak mungkin itu. Betul, Paling dikit 3 bulan tuh ya, Andre ya. betul, Bu. Ya, mesti ya harus diplanningkan dengan lebih baik. Itu sih. Jadi antisipasinya ke situ, bukan antisipasinya ya cuma udah tahu lah nanti begini begitu. Nah, udah tahu ini nextnya
apa, itu kan Andri ya Betul. maksudnya. Oke. Very good nih dari pengalaman. Aku sendiri ya, Andri ya, dari pengalamanku berapa tahun udah tahu polanya itu, jadi saya definisikan ada indikator apa, aku kasih 7 indikator, 7 indikator Betul. anti resesi. Jadi kita nggak ambil dari teori, aku pikir ini kita alamin, ya. Kalau dengan satu ini apa, dua apa, aku akhirnya simpulkan ke situ. Aku punya 7. Semoga itu bisa membantu UKM. Nah, mereka mungkin udah tahu tapi belum terstruktur dengan baik, belum detail kayak gitu, Andri. Gitu sih, Andri. Ya, justru dari 7 kunci yang Ibu sudah polakan, yang Ibu sudah tetapkan sebagai gambarannya, mungkin dari situ ya Bu, Ibu mungkin bisa bantu melakukan framing ataupun dikerangkakan sehingga nanti apa yang menjadi tujuan bisa direncanakan dengan baik sehingga itu bisa tercapai. Karena kalau enggak pasti bingung. Semua pasti dianggapnya penting. Semua dianggapnya mendesak. Ntar begitu dikerjain, ternyata banyak yang kelewat. Iya. Ternyata tanpa planning langsung semua dikerjakan. Iya, Eksekusinya itu jelek, wah itu mah iya, nggak ada gunanya ya. Eksekusi betul itu Bu. harus ini. Iya. Jadi Ya. makanya yang paling penting adalah kita fokus kepada operasional yang efektif. Ya, jadi fokus kepada aktivitas operasi saja barangkali nggak cukup. Jadi kembangkanlah juga komunikasi. Ya, jadi itu yang paling penting. Ya, yang tadi apa namanya kita kita sudah bicarakan. Jadi cost structure itu juga penting untuk kita lihat kembali bagaimana bill of material ataupun material-material yang tadi juga sudah kita bahas. Jadi itulah pentingnya dari 7 kunci itu barangkali Ibu juga sudah menggarisbawahi, sudah menyiapkan apa-apa aja sih yang perlu. Dan yang paling penting karena kita menjual produk dan mungkin jasa, berarti itu kan titik perhatian utama kita. Justru dari sanalah kita bisa 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 menyusun kembali. Iya, betul. Ya tadi eh, bicara apa arus kas itu memang sangat-sangat penting dijaga ya, Andri ya, terutama untuk tahun depan. Iya, Betul. oke. Jadi, nah kalau mau detail-detailnya nih, Andri nanti nih, Andri Hmm, ada aku akan adakan workshop. ya, Nah, kepada para UKM bukan cuma workshop, karena gini, Andri ya. Kita udah kasih, kadang-kadang kita training, kita workshop, habis selesai mereka udah tinggal. Mereka ingat cuma 1 malam itu, besok udah lupa. Ya, iya, mereka udah, oh kemarin bicara nih, habis itu aku mau kemana? Nggak mudeng aku. Jadi di dalam workshop ini itulah kelemahan yang saya lihat kita perlu di workshop itu kita harus ada benar mentoring mereka. Bisnisnya apa, masalahnya apa, mesti di mentoring. Kadang-kadang mereka nggak tahu karena kesibukan setiap hari. betul, Ya, betul, nah itu ya, ada workshop sih Andri nanti saya adakan. Oke, ya, thank you Andri. ya Bu, Ngobrolannya untuk expert mentor sangat-sangat bermanfaat. Semoga ya Bu, ada sesi kedua nanti. baik, Ya, ditunggu Bu undangannya. oke. Andri ada closing statement nggak buat para UKM teman-teman? Ya, kalau closing statement saya kira kita tidak perlu berpikir berlebihan atau overthinking. Yang penting adalah apa yang kita akan lakukan kalau misalkan sungguh resesi itu terjadi. Kalaupun tidak terjadi, artinya minimal kita sudah melakukan rencana untuk antisipasinya. Jadi saya kira
siapapun tidak bisa menghindar, semuanya harus dalam posisi untuk bersiap. Saya kira itu, Bu. Ibu sendiri gimana, Bu? Oke, thank you banget, Andri. Nah, untuk aku tadi saya udah bilang aku udah siapkan untuk 7 indikator dari pengalaman aku, pola yang terjadi bagaimana anti resesi. No, aku ngomong anti resesi bukan berarti semuanya bisa tergantungi, tapi Ya. itu pengalaman yang saya rangkumkan. Kalau bisa dipraktekkan dan ternyata malah profitnya naik, penjualan naik, kenapa enggak gitu ya? Karena saya ngalamin tuh resesi kita penjualannya naik, Iya. itu profit naiknya sampai kaget kita. Kok bisa? Ya itu tadi Andri bilang dulu nggak efisiensi, nggak apa, kita langsung semuanya nih coba cost-nya kita turunin berapa, penjualan naik, itu bukan double tuh Andri, cost turun, penjualan naik, itu udah kaget kita punya profit. Nah, Iya. ya nggak nyangka kok bisa begitu. Hanya mau ini loh, mau supaya cost-nya turun, profitnya ini, tapi di luar dugaan. Itulah opportunity yang timbul juga di internal, akhirnya kok bisa naik ya. Nah, itu yang nggak usah jauh-jauh, cari dulu di internal itu bisa mendapatkan. Iya. Dan akhirnya karena apa? Ada satu poin yang saya jalanin 2 kali resesi ya, paling penting sense of crisis semua orang itu ada. Itu penting. Betul. Jadi seluruh yang dulunya kita nggak bilang nggak ada sense of crisis, enggak. Mungkin karena di comfort zone ya, jadinya nggak dipikirkan. Ini sekarang dari A sampai ke OB. Semuanya memarketingkan produk, memarketingkan kita, memarketingkan marketing ya. Terus diproduksi juga, bikin produk yang baik, takutnya nggak laku. Semua diperbaiki. Kaizen semuanya menjalankan itu. Nah, dari situ itu produktivitas itu naik. Jadi luar biasa sekali in term of produktivitas, in term of cost efficiency, in term orang salesnya lebih rajin yang tadinya cuma duduk di kantor, sampai kita bilang istilah sitting duck, tahu nggak Andre? Sitting duck itu maksudnya duduk saja, nggak kemana-mana. Ini semua jemput bola, takut salesnya turun, ya luar biasa. Yang di admin pembenahan diri, wah semuanya gimana ya, customer mana yang belinya 2 kali, yang 3, semua pembenahan. Betul. Seluruh divisi itu akhirnya hasilnya luar biasa, Andre, membuat semua kaget. Semoga itu pesan saya, kalau UKM bisa, kalau mau belajar silakan. Aku ada workshop nanti di tanggal 3 sampai 4 Desember 2 hari. Jadi bukan workshop saja, itu hasilnya di mentoring langsung, dipraktekkan langsung dengan bisnisnya masing-masing. Iya, betul. Ya, jadi bisnisnya apa? Coba praktekkan ini. Ya. Nah, kalau enggak ada gunanya. Ya, habis selesai workshop dia akan lupa karena daily rutinnya itu sangat tinggi. Nah, jadi di workshop tuh nanti akan dikasih seperti ini, coba kamu isi. Contoh ya. Ya, begitu isi dia bisa tahu. Oh, ternyata ini sama ini nggak cocok ya. Kenapa customer nggak beli? Karena produknya nggak disukain, ya kan? Nah, dari situ, dari model bisnisnya ketahuan. Itulah nanti diperbaiki. Itu sih, Andri punya luar biasa. Iya, thank you banyak kepada teman-teman Sama-sama, Bu. yang nonton. Next, kalau ada kesempatan kita menggali lagi. Ya, siap, Bu. Ke Pak Andri yang masih banyak ceritanya. Cerita dari minyak belum, ini baru cerita roti. Iya, Bu. Cerita minyak goreng belum nih, karena minyak goreng lagi harga naik, jadi nggak mau cerita. Iya, nah belum cerita lagi Andri punya di Marisa Food itu ya, produk-produk untuk ini selai begitu ya. Jadi aku pikir banyak sekali kita mesti bisa gali. Oke, Andri, sukses buat Andri, sukses sama-sama, buat Ibu. UKM. Iya, sukses buat UKM. Terima kasih, bye. Terima kasih, bye.